Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga tiba di Bali untuk menghadiri KTT G20. Rencananya Biden akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping untuk pertama kalinya. Menggunakan pesawat Air Force One, Presiden Joe Biden tiba di Bali usai menghadiri KTT ASEAN di Kamboja. Kedatangan Joe Biden merupakan kedatangan Presiden Amerika Serikat yang pertama kalinya sejak Presiden Barack Obama pada 2010 lalu. Dalam KTT G20, Biden direncanakan akan bertemu pertama kalinya dengan Presiden China Xi Jinping. Bertemu dengan Xi Jinping, Biden akan diperkirakan akan berusaha untuk membangun garis merah mencari solusi atas hubungan panas Amerika Serikat dengan China. Sebelumnya, delegasi Rusia tiba di Bali lebih dahulu untuk menghadiri KTT G20. Kedatangan delegasi Rusia dipimpin Menlu Sergei Lavrov menggantikan Presiden Vladimir Putin yang batal hadir. Menlu Sergei Lavrov dan delegasi Rusia tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. Lavrov hadir mewakili Presiden Vladimir Putin yang batal hadir karena alasan keamanan. Kehadiran Lavrov dan delegasi di Nusa Dua disambut Menkominfo Johnny G. Plate dan Gubernur Bali Wayan Koster. Sementara itu, Presiden Joko Widodo tiba di Bali untuk memimpin KTT G20. Jokowi bertolak dari Kamboja usai menghadiri KTT ASEAN. Tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai dengan pesawat kepresidenan, Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana disambut sejumlah menteri. Di Bali, Jokowi akan memimpin presidensi KTT G20 yang berlangsung 15 dan 16 November. Sehari sebelum KTT berlangsung, Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara anggota G20. Jokowi memastikan mayoritas kepala negara anggota G20 akan hadir, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. Dan delegasi baru saja tiba dari Kamboja. Serah terima Ketua ASEAN tahun 2023 telah dilakukan hari ini. Dan saat menerima keketuaan ASEAN, saya menekankan bahwa ASEAN harus semakin kuat sebagai epicentrum pertumbuhan dunia. ASEAN harus tetap menjadi kawasan damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, menjaga hukum internasional, dan tidak menjadi proksi siapapun. Kerjasama ekonomi harus diperkuat agar ASEAN semakin makmur dan maju. Kemudian tentang persiapan KTT G20, saya sudah dapat laporan bahwa semuanya sudah siap. 17 kepala negara hadir, dan ini sangat menggembirakan di tengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Apalagi Presiden Joe Biden. Gelaran konferensi tingkat tinggi G20 Bali sebentar lagi dimulai, semua persiapan juga sudah selesai. Namun, terbuka kemungkinan bahwa KTT G20 Bali tak menghasilkan komunike para pemimpin G20. Konferensi tingkat tinggi G20 Bali pada 15 hingga 16 November mendatang persiapannya sudah mencapai tahap 100%. Rencananya, sebanyak 36 negara dari total 41 tamu undangan terkonfirmasi hadir. Terbuka kemungkinan bahwa KTT G20 Bali tak menghasilkan komunike para pemimpin G20. Menko Marves sekaligus Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan tak mempermasalahkan jika KTT G20 Bali tak menghasilkan komunike para pemimpin negara. Sebab KTT G20 Bali di tengah situasi dunia yang cukup rumit. Luhut menjelaskan meski nantinya G20 tanpa komunike, banyak kesepakatan yang diambil dari G20 ini dengan nilai fantastis. Sebenarnya kalau kita lihat jujur, belum pernah saya kira G20 situasi dunia sekompleks sekarang ini. Kalau pada akhirnya nanti tidak menghasilkan komunike, leaders komunike, menurut saya ya sudah, tidak apa-apa. Tapi banyak hal. Saya kira saya defend lebih dari 361 titik yang kita hasilkan. Berbagai macam, dan itu billion of dollars kalau dihitung dari segi ekonomi. Baik itu dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang decarbonization,
banyak hal lain yang bisa kita capai. Misalnya juga membangun kerjasama mangrove restoration, banyak area lain yang saya kira kita cover di sini. Jadi saya melihat leaders communicate itu sangat penting, tetapi lebih penting lagi yang konkret yang kita bisa lihat hasilnya dari pertemuan negara-negara anggota G20 ini. Komunike merupakan pernyataan bersama para anggota G20 yang berisikan komitmen bersama. Pernyataan-pernyataan bersama yang disampaikan kepada publik dan biasanya terdiri dari isu-isu global terkini yang menjadi perhatian bersama dan merupakan hasil konsensus anggota forum G20. Tim Liputan iNews melaporkan. Perhelatan KTT G20 di Bali bukan hanya menjadi pertemuan kepala negara. Pertemuan tingkat tinggi ini juga menjadi sarana promosi kemajuan 4 pilar transformasi digital tanah air. KTT G20 di Bali juga menjadi ajang promosi kemajuan transformasi digital di tanah air. Tepatnya dalam Digital Transformation Expo di Pecatu Hall Bali Nusa Dua Convention Center, kawasan ITDC Nusa Dua. Digital Transformation Expo terbagi dalam 6 area atraktif. Memasuki pameran, pengunjung akan disajikan dengan kolaborasi negara-negara G20 dalam mendorong transformasi digital. Kemudian pengunjung akan dibawa menuju Tunnel of Wonders yang menyajikan visual keragaman budaya dan keindahan alam Nusantara. Selanjutnya, menuju Digital Archipelago yang menampilkan 4 pilar transformasi digital Indonesia meliputi pembangunan infrastruktur digital, pembangunan ekonomi digital, pembangunan masyarakat digital, dan pembangunan tata kelola pemerintahan digital. Kemudian memasuki area G20 Sinergi, menampilkan inisiatif transformasi digital dari sejumlah negara peserta G20 seperti Argentina, Arab Saudi, Australia, Brazil, Kanada, dan Turki. Area Wall of Collaboration berisi tentang apresiasi para stakeholder digital yang berkontribusi dalam mendorong percepatan transformasi digital. Sebelum meninggalkan pameran, pengunjung akan diajak melewati teknologi Metaverse dalam Metaverse Corner. Di sini pengunjung dapat berfoto-foto. Paling menarik sih sebenarnya menyaksikan akselerasi digitalnya ya, kayaknya terasa banget ada improvement dari pemerintah juga gitu untuk mencoba menjangkau segmentasi masyarakat yang bukan cuma sekedar perkotaan tapi juga ke pedesaan gitu. Jadi ambience on kecanggihan teknologinya itu dapat banget gitu. Cuman sebenarnya the challenge-nya nyampe apa enggak ya? Promosi transformasi digital dalam pameran ini dilakukan melalui pencitraan artistik menggunakan media audiovisual yang menghadirkan sensasi berbeda dalam melihat perkembangan teknologi. Transformation Expo yang ada di sini ini akan memberikan kesan tersendiri, ya, mulai dari tampilan exponya, destinasi wisata super prioritas Indonesia. Terus ada itu kita sebut sebagai the tunnels of the wonders Indonesia. Lalu ada juga digital transformation-nya Indonesia sendiri. Transformasi Digital Expo yang berlangsung hingga 17 November 2022 diharapkan mendorong berbagai pihak agar memanfaatkan upaya digital di berbagai sektor. Dari Badung, Bali, Bagus Alif, iNews melaporkan. Pemirsa, saat setelah mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, Presiden Joko Widodo langsung menghadiri Global Food Security Forum. Forum Internasional Global Food Security Forum mempertemukan pemimpin internasional daerah dan pemimpin ketahanan pangan lokal, termasuk pejabat pemerintahan, pelaku bisnis media, para ahli akademik, dan pemimpin masyarakat. Pertemuan di Bali ini membahas mengenai ketahanan rantai pasok pangan, pendanaan inisiatif, ketahanan pangan global, inovasi di bidang ketahanan pangan, dan lainnya.